Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao tidak marah ketika mendengar nada menghina Jiang Ruobing, dia tersenyum dan berkata, saya tidak berani berpikir, saya tidak berani berpikir. Nalan Zixuan tersenyum pahit, sangat disayangkan bahwa nona muda kedua keluarga Jiang tidak tahu betapa beruntungnya dia, ini adalah kesempatan yang sangat besar, pria terbaik di dunia semuanya berkumpul di kota bulan merah untuk dia pilih, saya sangat cemburu dan iri. Ada jejak kegilaan dan keinginan di matanya, tidak diketahui apakah dia benar-benar tersentuh atau apakah dia hanya menggodanya. Dikatakan bahwa beberapa elit muda telah menembus ke peringkat penguasa bela diri 9 surga, mereka tidak kalah dengan beberapa tokoh legendaris dan tuan, jika saya bisa menikahi pria seperti ini, apalagi yang bisa saya minta dalam hidup saya. Jiang Ruobing mendengus kemudian, Saudari Zixuan, cepat ambil juga, dengan penampilan Anda dan konstitusi yin primordial Anda, itu hanya akan lebih kuat daripada yang ada di kota bulan merah. Pada saat itu, tidak hanya generasi muda yang akan keluar, tetapi bahkan orang-orang terkenal yang tinggal dalam pengasingan di pegunungan akan keluar, mungkin para pemimpin dari 7 negara adidaya akan bertarung satu sama lain dan menikah dengan seorang lelaki tua di zona suci, haha gelombang. Dia terus menggoda dan menertawakan Nalan Zixuan yang tidak bisa berkata-kata. Saudara Luo, Yunxiao tiba-tiba berkata, ada harta naga mistik di mas kawin, jika Anda mendapatkannya dengan avatar naga sejati Anda, saya khawatir Anda dapat langsung menembus belenggu tertinggi bela diri dan melangkah ke alam 9 surga, bukan? Apakah saudara Luo tidak tergoda? Luo Qingyun menyesap anggur dan tersenyum pahit, jika ini adalah pertarungan peringkat, saya yakin saya akan bisa masuk 10 besar atau semacamnya. Saya tidak memiliki harapan untuk mengalahkan pahlawan dunia dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda, kecuali aku memiliki harta karun rahasia naga sekarang dan memperbaikinya ke dalam tubuhku, maka bahkan jika aku bukan tertinggi bela diri, aku masih akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melawan tertinggi bela diri. Matanya berkedip, jelas, dia juga tertarik dengan harta karun rahasia naga, tetapi kondisi untuk mendapatkannya terlalu keras, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Pelayan, Xiao Xue, tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa, sebenarnya tidak sulit bagi saudara Luo untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi, selama Nona Nalan mau membantu, itu tentu saja akan sukses. Nalan Zixuan segera mengerti apa yang dia maksud, ekspresi malu-malu muncul di wajahnya saat dia berkata dengan marah, saudara prajurit, anak pesuruhmu telah belajar bagaimana mengolok-olok orang, saya pikir Anda telah disesatkan olehnya. Jiang Ruobing secara alami tahu tentang teknik kultivasi Nalan Zixuan dan situasi klan Silver Moon, dia terkekeh dan berkata, saudara Sue benar, jika saudari Nalan bersedia membantu saudara Luo, maka saudara laki-laki Luo dapat menerobos ke peringkat bela diri tertinggi dalam satu gerakan, sangat mungkin baginya untuk menempati posisi pertama di turnamen tantangan. Saudara prajurit, apakah kamu mengatakan bahwa aku harus berbagi suamiku dengan nona muda kedua keluarga Jiang? Nalan Zixuan memarahi. Jiang Ruobing tercengang, dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi dia tersipu dan berkata dengan cemas, kamu tidak perlu mengambil Jiang Ruobing jika kamu menang, saudara Luo, Anda bisa pergi dengan mas kawin. Saudara prajurit, saudara Luo akan diburu oleh kota bulan merah, Xiao Xue tertawa, selain itu, nona muda kedua keluarga Jiang adalah kecantikan yang menakjubkan, jika reputasinya hancur seperti ini, dia tidak akan pernah bisa menikah lagi, bagaimana dia bisa menjadi gadis yang menyedihkan. Jiang Ruobing sangat malu sehingga dia memukul kepala Xiao Xue, tertawa dan bertarung seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Itu saran yang bagus, kata Yunxiao sambil tersenyum, saya setuju, saya harap saudara Luo dapat memberi saya bulan mutiara Laut Timur sebagai hadiah setelah Anda memenangkan tempat pertama. Luo Qingyun memelototinya dan mendengus, jika saya mendapatkan mas kawin, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menggiling 18 manik-manik menjadi bubuk dan memakannya. Yunxiao, hehe, pada saat ini, desahan pelan bisa terdengar, saudara prajurit, saatnya pulang bersamaku, kakak dan bibi saya sangat khawatir.
Ekspresi semua orang sedikit berubah, mereka melihat beberapa orang lagi tiba-tiba muncul di restoran, berdiri di depan pintu dan menatap Jiang Ruobing dengan tenang. Mereka semua memiliki wajah muda dan mengenakan pakaian cantik, memancarkan semangat kepahlawanan yang sombong. Ada terlalu banyak pemuda tampan yang muncul selama periode waktu ini, tetapi beberapa orang ini luar biasa dalam penampilan dan sikap, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka beberapa kali lagi, mengetahui bahwa mereka pasti murid dari keluarga bangsawan yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ekspresi Jiang Ruobing berubah ketika dia melihat pemimpinnya, dia berkata dengan marah, "Siapa kamu? Cepat pergi, bukan urusanmu apakah aku kembali atau tidak." Nalan Zixuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit, jadi itu Tuan Muda Ziling, dia berpikir bahwa dia masih ditemukan, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa membawa Jiang Ruobing pergi dari kota bulan merah, dia hanya bermain dengannya dan menganggapnya sebagai cara untuk bersantai. Terima kasih, Nona Nalan, karena telah merawat prajurit saudaraku atas namaku, Ruan Ziling mengangguk. Dia melirik Luo Qingyun dan Yun Xiao, yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan ekspresi jijik dan jijik, namun, Mes Nalan adalah teman baik saudara prajurit, lebih baik tidak membiarkannya bersentuhan dengan beberapa orang busuk yang tidak perlu, lagi pula, ada perbedaan besar dalam status dan status ini untuk mencegah beberapa kodok melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membuat fantasi yang tidak realistis dan memiliki niat buruk. Wajah Nalan Zixuan menjadi dingin saat dia berkata, Zixuan berbeda dari Tuan Muda bangsawan Ziling, orang-orang yang dia kenal semuanya adalah orang yang tidak berguna, saya tidak punya pilihan. Ruan Ziling sepertinya tidak keberatan dan berkata dengan acuh tak acuh, jika itu masalahnya, maka aku harus meminta Nona Zixuan untuk menghindari kontak dengan saudara Bing sebanyak mungkin di masa depan. Ruan Ziling, kamu dan teman-teman bajinganmu harus tersesat. Mengapa kamu peduli dengan siapa aku berinteraksi? Jiang Ruobing membalas dengan marah, saudara Luo dan saudara laki-laki Yun Xiao sama-sama temanku, tolong tutup mulutmu yang bau. Wajah Ruan Ziling sedikit berubah, tetapi dia tidak marah, dia hanya melirik Yun Xiao dan Luo Qingyun, dan kilatan dingin melintas di matanya, seolah-olah dia telah mengingat wajah mereka, kemudian, dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya mengatakan hal yang salah, saudara prajurit, silakan kembali bersamaku, kakak laki-laki dan bibiku mengkhawatirkanmu. Jiang Ruobing berkata dengan dingin, apa hubungannya denganmu? Apakah kamu tidak mendengarku menyuruhmu? Tersesat, haha, saudara Ziling, kamu benar-benar memanjakan prajurit kecil ini. Seorang pemuda berjubah panjang di samping Ruan Ziling berjalan keluar sambil tersenyum dan berkata, jika kamu tidak keberatan, biarkan aku membawanya kembali. Jiang Ruobing berbalik dan melemparkan mangkuk anggur di tangannya ke arahnya, mangkuk itu berputar di udara, dan anggur tersebar seperti atasan terbang, itu mengembun di udara dan tidak jatuh, bunga teratai mekar. Yun Xiao sedikit terkejut, anggur lotus ini mungkin dibuat oleh Jiang Ruobing dengan santai, meniru pedang teratai esnya, dia tidak menyangka bahwa pemahaman gadis kecil ini begitu tinggi sehingga dia bisa menarik kesimpulan dari satu kasus. Setelah sedikit ragu-ragu, Ruan Ziling berkata, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Cheng Yong, tapi kamu tidak boleh menyakiti saudara prajurit. Murid Tuan Muda berkontraksi, dan dia tertawa saat melangkah maju, saudara Ziling, jangan khawatir, saudara Bing memang berbakat dan cerdas, ini langkah yang indah. Dia meraih lotus dengan tangan kosong, dan aura hijau samar berenang di antara kelima jarinya, seolah-olah sungai besar dipegang di tangannya, dan dia memiliki aura negara besar di tangannya, kekuatan cakarnya turun dari langit, dan anggur lotus terpaku di udara. Cheng Yong, salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat, kekuatan super yang tak terhitung banyaknya Cheng Yong dari Stars Valley. Nalan Zixuan berteriak kaget, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak menyangka Tuan Muda yang berjalan bersama Ruan Ziling memiliki latar belakang yang begitu kuat. Para elit muda di pintu semuanya memiliki senyum di wajah mereka, dan tingkah laku mereka yang lesu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, tampaknya masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Jiang Ruobing juga terkejut, dia tahu bahwa orang di depannya kuat, jadi dia menyulap seni dengan satu tangan dan berteriak, meledak. Anggur teratai tiba-tiba meledak,
berubah menjadi jarum air kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Hus, mereka akan menembus kendali Cheng Yong. Cheng Yong tertawa keras, dia mengencangkan cengkeramannya dan segera mengendalikan anggur di salah satu sudut dunia, mengepulnya hingga kering dalam sekejap. Jiang Ruobing terkejut, dengan kilatan cahaya di tangannya, dia menghunus pedang panjangnya dan hendak menyerang. Xiao Xue, yang berada di belakangnya, juga mengeluarkan pedangnya. Dia bekerja sama dengan Jiang Ruobing, satu di kiri dan satu di kanan, membentuk susunan pedang sederhana dan mengepungnya. Cheng Yong tertawa dan menggunakan gerak kakinya untuk bolak-balik di antara dua pendekar pedang dengan mudah. Setelah beberapa gerakan, dia memukul bahu kedua pria itu dengan cahaya jari, dan dua pedang panjang itu jatuh dari tangannya. Dia tertawa dan berkata, "Saudara prajurit, sebaiknya kamu mengikutiku kembali dengan patuh. Aku tidak terlalu tertarik padamu sebelumnya, tapi sekarang sangat menarik. Haha, kamu harus mengingat penampilanku, aku pasti akan memenangkan pertempuran arena." Cheng Yong tersenyum percaya diri dan mengulurkan tangan untuk meraih Jiang Ruobing. "Cheng Yong," Nalan Zixuan terkejut dan marah, "kamu cukup berani untuk menyakiti saudara Bing." Cheng Yong mengangkat kepalanya dan melirik Nalan Zixuan, tatapan aneh melintas di matanya saat dia berkata, "Kamu adalah orang dari Sekte Silver Moon dengan tubuh yin primordial yang telah mengembangkan teknik asal gadis yang luar biasa untuk sukses besar." Dia memandang Nalan Zixuan dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia baik, dia kemudian mengungkapkan senyum sinis dan berkata, "Kamu juga bisa ikut denganku." Saat dia hendak maju ke depan, desahan Yun Xiao tiba-tiba terdengar, "Saudara Luo, aku benar-benar harus memberikannya padamu kali ini. Anda sebenarnya telah bertahan begitu lama, kesabaranmu bahkan lebih kuat dariku, Anda mengaku kalah, bagaimana Anda melakukannya?" Wajah Luo Qingyun tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah menutup mata terhadap apa yang telah terjadi. Dia diam-diam meminum anggur di mangkuknya dan berkata, "Aku menunggumu bergerak. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri?" Kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, "Mengapa Anda tidak berpura-pura keren?" Luo Qingyun meletakkan mangkuk di tangannya, ekspresi membunuh melintas di matanya saat dia mengucapkan kata demi kata, "Itu karena aku takut aku tidak bisa mengendalikan diriku dan akan membunuh mereka semua. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi, Ying Luo. Jadi, Anda ingin saya terlibat dalam masalah ini?" Yun Xiao bertanya dengan muram. "Kamu tidak pernah takut akan masalah?" Luo Qingyun mengangguk. Yun Xiao sangat tertekan, dengan senyum masam, dia berkata, "Iya, aku benar-benar dikalahkan olehmu kali ini, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menerima masalah ini." Percakapan antara keduanya segera menarik perhatian Cheng Yong dan yang lainnya. Orang-orang di hotel awalnya memiliki sikap menonton pertunjukan yang bagus, tetapi setelah mengetahui identitas Cheng Yong, mereka semua bersembunyi dengan ngeri untuk menghindari masalah. Salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat, segudang Stars Valley, kedua nama ini bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi. Mata Cheng Yong tertuju pada kedua pria itu, terutama Luo Qingyun, yang memberinya rasa bahaya. Adapun Yun Xiao, dia mengabaikannya. Seorang Grandmaster bela diri bintang 5 bisa membunuh 100 orang dengan satu telapak tangan. "Saudara Ziling, sepertinya aturan kota bulan merah tidak memungkinkan kita menimbulkan masalah sesuka kita." Cheng Yong berkata dengan dingin, matanya tidak pernah meninggalkan Luo Qingyun, sepertinya dia juga sedikit takut dengan aturan kota bulan merah. Itu adalah buku yang dia rekomendasikan kepada seorang teman, Supremasi 9 Kuali. Cahaya dingin di mata Ruan Ziling berkedip saat dia berkata dengan lembut, "Mungkin ada pengecualian, Saudara Cheng Yong, ini tidak menimbulkan masalah, ini disebut menjadi benar dan menyelamatkan saudara prajurit kita." "Haha, begitu. Aku lega mendengarnya, Saudara Ziling." Cheng Yong tertawa. Pada saat ini, pemilik hotel tiba-tiba berlari dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tidak bisa menimbulkan masalah, atau kota bulan merah tidak akan membiarkanmu pergi. Hati-hati dengan bunga krisan Anda, ada kabut merah dari kaca berwarna gunung barusan." Ruan Ziling tidak menunggunya selesai berbicara, dia mengeluarkan token dan melemparkannya. Pemilik hotel menangkapnya dan langsung menggigil. Dia berkata dengan suara gemetar, "Ye kamu." Dia menelan seteguk air liur dan mengembalikan token itu dengan tangan gemetar. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun.
Penonton lainnya juga mengerti di dalam hati mereka, untuk bisa bersama salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat, dan membiarkan pemilik hotel mengenali kartu identitas, tidak diragukan lagi hanya kota bulan merah. Pada saat ini, semua orang merasa kasihan pada Yun Xiao dan pemuda lainnya, setelah menyinggung orang-orang di kota bulan merah dan lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi kota bulan merah, bahkan jika mereka ada di dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ruan Ziling, Jiang Ruobing berkata dengan cemas, jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan meminta tuanku untuk membunuhmu. Ruan Ziling sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, Saudara Cheng Yong. Jangan khawatir, Saudara Ziling, kata Cheng Yong dingin, karena kakakku telah berbicara, aku hanya akan memberi mereka sedikit pelajaran agar mereka tidak mengabaikan status mereka sendiri. Sebuah topan berputar-putar di tangannya seperti sungai, dan setelah dia mengambil langkah maju, dia tampaknya benar-benar independen dari dunia, benar-benar terlepas dari dunia luar, kemudian, dia melemparkan telapak tangan ke Luo Qingyun dan Yun Xiao. Luo Qingyun memberinya perasaan bahwa dia adalah naga yang bersembunyi di jurang, dan bisa melayang ke langit kapan saja, dia tidak bisa menahan sedikit ketakutan di dalam hatinya, jadi dia tidak berani menunjukkan belas kasihan. Langkah pertama yang dia lakukan adalah segudang teknik Stars Valley yang hilang telapak tangan yang mengamuk. Luo Qingyun tidak bergerak, dia hanya meminum anggur dengan tenang, tidak ada ketegangan di matanya, dia setenang air. Pupil Cheng Yong menyusut, dan jejak kemarahan melintas di matanya, dia meningkatkan kekuatan telapak tangannya, hampir 120%, dia lupa bahwa dia hanya akan memberi mereka pelajaran, dia ingin membunuh keduanya dengan satu telapak tangan. Sejak dia memenangkan gelar salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat, tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini, bahkan para pemimpin sekte dari sekte besar harus sopan padanya. Dua bamkin negara yang belum pernah melihat dunia mungkin tidak tahu prestise 5 pahlawan wilayah barat dan betapa kuatnya mereka. Yun Xiao dengan lembut meletakkan semangkuk anggur, dan para prajurit di restoran tiba-tiba merasa sedikit kedinginan, gumpalan angin dingin datang dari segala arah, dan mereka tiba-tiba menemukan bahwa restoran yang awalnya kaya dan megah itu sebenarnya sangat bobrok, dengan angin bertiup dari semua sisi. Angin kencang tiba-tiba naik, dan awan terbang. Cheng Yong tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya hampir membeku, dan semacam kekuatan aturan mengalir di sekitar, keterampilan bela dirinya seperti daun jatuh tertiup angin atau perahu kecil di ombak, akan dihancurkan kapan saja. Dia melebarkan matanya dengan ngeri saat dia melihat Yun Xiao membuang telapak tangan, tidak ada yang mewah tentang itu, hanya telapak tangan yang ringan, seperti tamparan santai di bahu ketika teman-teman saling menggoda. Namun, di matanya, telapak tangan yang ringan ini seperti sabit Grim Reaper. Rasa dingin langsung masuk ke sumsum tulangnya dan ketakutan akan kematian melonjak ke dalam hatinya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tubuhnya gemetar dan dia ingin berteriak minta tolong, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia hanya bisa melihat telapak tangan menyerang dan kemudian kehilangan kesadaran. Ledakan. Semua orang hanya melihat Yun Xiao dengan santai membuang telapak tangan, itu sangat ringan dan lembut, seolah-olah tidak ada aura sama sekali, dibandingkan dengan telapak tangan Cheng Yong, yang seperti gelombang pasang, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur, tapi, hasilnya mengejutkan semua orang. Seperti bola yang bocor, Qi Jin Cheng Yong langsung layu, dan suara tumpul meledak dari tubuhnya, seluruh tubuhnya runtuh dan terbang ke pintu, tergeletak di tanah seperti lumpur. Keheningan, seluruh tempat sunyi. Keterkejutan ekstrim melintas di mata Luo Qingyun, dan tangan yang memegang cangkir anggur sedikit gemetar, meskipun dia tidak pernah menganggap serius 5 pahlawan wilayah barat, tidak mungkin baginya untuk membunuh mereka dengan satu telapak tangan dengan begitu mudah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah salah menilai kekuatan Yun Xiao sekali lagi, seolah-olah tidak salah bagi pria di depannya untuk melebih-lebihkannya tidak peduli seberapa banyak dia mencoba, dia duduk di sana dengan linglung, pikirannya kosong. Saudara Cheng, tolong, Cheng Yong, saudara, Cheng Yong, bangun, saudara Cheng, jangan bermain-main, cepat bangun. Keringat dingin keluar di dahi tuan muda yang telah memasuki restoran bersamanya, mereka tidak bisa menerima kenyataan di depan mereka, jadi mereka semua memanggil Cheng Yong, menunggunya melompat dari tanah dan membunuh Yun Xiao dan yang lainnya.
Namun, keinginan selalu indah, dan kenyataan selalu dingin dan kejam. Tubuh Cheng Yong berangsur-angsur menegang, dan tubuhnya mulai berubah menjadi ungu. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar dari fantasi, dan wajah mereka menjadi pucat. Nalan Zixuan dan Jiang Ruobing benar-benar tercengang, tidak bisa berpikir sama sekali. Mereka memandang Yun Xiao dengan linglung, lalu ke Cheng Yong di tanah, tidak dapat menghubungkan keduanya. Kakak Cheng, Kakak Cheng. Setelah terkejut sejenak, Ruan Ziling masih tidak bisa mempercayainya. Dia berjalan ke depan, berjongkok, dan menepuk tubuh Cheng Yong beberapa kali. Pada akhirnya, dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan tanpa diduga, bahu Cheng Yong meledak, sejumlah besar darah hitam dan daging busuk mengalir keluar. Ternyata di bawah kulit manusia itu, seluruh daging dan darah Cheng Yong sudah menjadi pasta. Ah! Ruan Ziling sangat ketakutan sehingga dia terus mundur dan hampir jatuh. Dia memandang Yun Xiao dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, kamu benar-benar berani membunuh orang dari segudang lembah bintang. Jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Yun Xiao mencibir, lalu apa? Petik 2. Ruan Ziling sedikit menenangkan dirinya dan berkata, membunuh orang-orang dari segudang Stars Valley, kamu sudah setengah langkah ke gerbang neraka. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan dingin, karena aku sudah pergi ke gerbang neraka, aku mungkin juga membunuh orang-orang di kota bulan merah. Niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meledak dan diarahkan ke Ruan Ziling. Ruan Ziling merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ice house, seluruh tubuhnya menggigil karena kedinginan, dan giginya bergetar tanpa henti, selama bertahun-tahun, meskipun ada saat-saat ketika dia takut, dia tidak pernah setakut dia hari ini, meskipun dia tidak tahu identitas pihak lain, setidaknya dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi. Tidak hanya Ruan Ziling, tetapi elit muda lainnya yang datang bersamanya juga merasakan dinginnya, mereka sangat ketakutan sehingga tubuh mereka menjadi dingin, salah satu dari mereka tidak bisa lagi menahannya, dengan teriakan keras, dia bergegas keluar dari pintu dan melarikan diri. Niat membunuh Yun Xiao hanya ditujukan pada orang-orang ini, jadi seniman bela diri lain di hotel tidak terlalu memikirkannya, mereka hanya terkejut bahwa dia telah membunuh 5 pahlawan wilayah barat dengan satu telapak tangan, dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Berhenti, jika kamu membunuhku lagi, kamu pasti akan mati, kata Ruan Ziling sambil gemetar, meskipun Anda membunuh Cheng Yong, itu untuk membela diri, jadi itu bisa dimaafkan, semua orang bisa bersaksi. Dia berbalik dan berkata kepada teman-temannya, apakah kalian tidak setuju? Benar kan? Seperti ini, lumayan, itu adalah pertahanan diri, kita semua melihatnya. Ini salah Cheng Yong, dia tidak mampu, tapi dia berani dan agresif, akhir ceritanya menyedihkan dan menyedihkan. Teman-teman kecil itu semuanya adalah anak-anak dari keluarga bangsawan yang besar, ketika mereka melihat bahwa Ruan Ziling telah mengubah arahnya, mereka tahu bahwa mereka dalam masalah, jika mereka tidak bekerja sama dengan baik, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari restoran ini hidup-hidup. Antara teman yang mati dan keselamatan mereka sendiri, orang-orang ini dapat dengan mudah membuat pilihan. Para seniman bela diri di restoran semuanya pusing, citra yang tidak dapat dicapai dari 7 negara adidaya di hati semua orang secara bertahap hancur setelah Cheng Yong kehilangan nyawanya dalam satu gerakan, dan integritas moral Ruan Ziling langsung hilang. Jadi, murid-murid kekuatan super seperti ini, mereka tidak berbeda dengan kita. Ketika Ruan Ziling melihat bahwa niat membunuh Yun Xiao semakin kuat, dan kakinya gemetar, dia buru-buru menoleh ke Jiang Ruobing dan meminta bantuan, saudara prajurit, aku sepupumu. Cepat beritahu temanmu bahwa itu kesalahpahaman, itu hanya kesalahpahaman. Jiang Ruobing tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya, meskipun dia membenci Ruan Ziling, dia mewakili kota bulan merah, dia tidak menyangka bahwa Ruan Ziling, yang selalu dia pikir ketat dan tenang, dan yang kekuatannya luar biasa di antara generasi muda, akan begitu tidak berduri. Namun, Ruan Ziling masih sepupunya. Jiang Ruobing berkata, kakak Yun Xiao, mari kita tinggalkan masalah ini, saya khawatir akan sulit untuk membersihkan kekacauan jika ini terus berlanjut. Sekarang, Cheng Yong dalam masalah. Ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Myriad Stars Valley dan Red Moon City keduanya adalah 7 negara adidaya, dan mereka memiliki pijakan yang sama. Sebagai salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat,
Cheng Yong tidak kalah dengan mereka bahkan jika dia bukan murid terbaik dari segudang lembah bintang, ini adalah masalah besar, tetapi Yun Xiao masih terlihat acuh tak acuh, dia akhirnya mengerti kata-kata Luo Qingyun, di seluruh kota bulan merah, mungkin hanya pria misterius di depannya yang berani membawanya pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ruan Ziling buru-buru membuat alasan, dengan kami sebagai saksi, ini tidak banyak masalah, bahkan jika itu adalah lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka harus masuk di dunia ini, hanya ada satu kata, alasan, yang tidak bisa dilewatkan, bukankah itu benar, semuanya. Dia bahkan berkata kepada pemilik hotel, manajer, saya harus merepotkan Anda untuk datang dan bersaksi untuk saudara ini. Cheng Yong lah yang mencoba melakukan kejahatan tetapi gagal, dia malah meninggal, itu pembalasannya, kota bulan merah tidak akan membiarkan orang jahat berhasil dan orang baik dianiaya. Kepala penjaga toko itu seperti ayam yang mematuk nasi, dia menganggukkan kepalanya dengan putus asa, tidak berani mengatakan setengah kata tidak. Jiang Ruobing merasa jijik tanpa alasan, dia mengusir mereka dan berkata, kalian semua, tersesat, aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Ruan Ziling tersenyum malu dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, saudara prajurit, kamu bisa bersenang-senang, teman-teman ini tidak buruk, mereka semua luar biasa dan layak untuk berteman dengannya. Dia buru-buru berbalik dan hendak pergi, saat dia berbalik, matanya meledak dengan kemarahan dan kebencian yang mengejutkan, dan wajahnya terdistorsi dengan ekspresi yang sangat jelek, namun dalam sekejap, dia tercengang, karena dia melihat seorang pria berdiri di depan pintu, itu adalah pria berbaju merah dari sebelumnya, dia tidak tahu kapan dia berdiri di depan pintu, tetapi dia sedang menyelidiki situasi Cheng Yong. Mata Ruan Ziling membelalak dan dia tiba-tiba berkata dengan gembira, Paman Hang Feng. Saya merekomendasikan buku baru oleh teman saya, Yao Ye, Burning Murka Surga. Semua orang di hotel tercengang, mereka tidak tahu kapan pria itu tiba, bahkan para pemuda di pintu. Wajah Luo Qingyun menjadi serius saat dia berteriak, Li Yun Xiao, pergi. Pria berbaju merah adalah orang yang telah mengintimidasi Pei Jiuqi sebelumnya, dia jelas seorang kaisar bela diri dan bukan kaisar bela diri pada saat itu. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao, meskipun pria berbaju merah memiliki kekuatan yang luar biasa, dia hanya sedikit lebih kuat dari Dewa Darah, dia masih bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia takut itu akan menyebabkan keributan besar dan merusak rencananya untuk mengumpulkan bulan mutiara Laut Timur. Ning Hang Feng menutup telinga terhadap kata-kata Ruan Ziling, tetapi terus mencubit tubuh Cheng Yong dengan tangannya, ekspresi wajahnya semakin serius. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya, dia takut Ning Hang Feng sudah melihat melalui tampilan santainya dari angin besar dan awan palem, lagi pula, banyak jiwa yang tidak bersalah telah mati di bawah langkah ini di kota bulan merah. Paman Hang Feng, orang ini tidak memperhatikan aturan dan membunuh saudara Cheng Yong, tolong hentikan orang ini dan serahkan dia ke lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk ditangani, ini untuk mencegah terbentuknya kerenggangan antara kedua sekte kita. Saat berbicara, Ruan Ziling dengan cepat bersembunyi di belakang Ning Hang Feng, adegan pukulan telapak tangan santai Yun Xiao yang membuat Cheng Yong takut sampai mati sangat mengejutkan sehingga membuatnya merasa takut di tulangnya, hanya dengan bersembunyi di balik Ning Hang Feng dia bisa merasa sangat aman. Paman Hang Feng, Cheng Yong lah yang mencoba membunuh temanku terlebih dahulu, dan itulah mengapa dia terbunuh. Jiang Ruobing berkata dengan tergesa-gesa, Ruan Ziling, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan bersaksi untuk kakak laki-laki Yun Xiao. Wajah Ruan Ziling sedikit merah saat dia berkata, aku melakukan itu untuk menstabilkannya dan mencegahnya melarikan diri, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada segudang lembah bintang. Saudara sepupu juga melakukan ini untuk kebaikan kota bulan merah, adapun keselamatan pribadinya, saya sudah lama menaruhnya di hati saya. Dia berbicara dengan rasa kebenaran, sama sekali berbeda dari awal, membuat semua orang merasa pusing. Baru saat itulah Ning Hang Feng perlahan berdiri, matanya setajam pisau saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, dari mana kamu mempelajari keterampilan bela diri ini? Hati Yun Xiao bergetar, mengetahui bahwa dia kemungkinan besar telah terungkap, dia mendengus dingin dan berkata, ada banyak kesamaan dalam seni bela diri dunia, apakah Anda pikir Anda dapat memotong warisan saya hanya karena kematian satu orang?
Ning Hangfeng tercengang, jawaban Yun Xiao membuatnya menatapnya beberapa kali lagi, dan kemudian dia berkata, teknik telapak tangan ini sangat mirip dengan keterampilan pamungkas seseorang, ikuti saya ingin memverifikasi apa yang saya pikirkan. Aku tidak bebas, kata Yun Xiao. Itu bukan terserah kamu, kata Ning Hangfeng sambil tersenyum, dia melintas dan hendak menangkap Yun Xiao. Jiang Ruobing buru-buru mengeluarkan pedang panjangnya dan menyapunya ke langit, dia berkata dengan cemas, Paman Hangfeng, kamu tidak bisa begitu buta, jelas Cheng Yong yang melakukan kejahatan karena keberaniannya, bahkan jika masalah ini dilaporkan kepada ayahku, dia tidak bisa membalikkan hitam dan putih. Ning Hangfeng menjentikkan jarinya dan mengetuk pedang Jiang Ruobing, mengirimnya terbang pergi dengan pedang, kemudian, tanpa kehilangan momentum apapun, dia meraih Yun Xiao. Pedang es di tangan Yun Xiao menyapu gelombang energi pedang dan menusuk Ning Hangfeng, dia tidak berani menggunakan teknik pedangnya lagi, tetapi menggunakan teknik haoran 1000 kaki, mencoba membuka jalan untuk melarikan diri. Dunia fana menatap Ying Hao Yue. Balok pedang Leng Xiao seperti lautan, dan dalam sekejap, Yun Xiao telah menusukkan lebih dari 100 balok pedang, yang benar-benar memotong segel aura kaisar di sekitar mereka. Mata Ning Hangfeng membelalak karena terkejut, dia tidak percaya bahwa itu seseorang bisa memotong kaisar Qi dari surga ke-9 dengan cahaya pedang, rasa dingin menyebar dan seluruh restoran tampak berada di rumah es. Lari, Li Yun Xiao. Luo Qingyun tiba-tiba berteriak, dan raungan naga membubung ke langit, dia menggabungkan tombaknya dengan tubuhnya, dan pancaran tombak yang tak tertandingi menyapu langit seperti naga. Ning Hangfeng sekali lagi terkejut, kekuatan tombak yang mulia bela diri bintang 7 ini sebenarnya memiliki kekuatan bela diri tertinggi, dia tidak bisa mempercayainya, apa yang terjadi hari ini. Bagaimana remaja ini bisa begitu mesum? Namun, serangan mereka tidak mengejutkannya, Ning Hangfeng melemparkan pukulan dengan tangan kirinya dan mengepalkan tangan di depannya, segera, kekuatan tak terlihat menyebar seperti gelombang air, dan seluruh ruang langsung disegel oleh kekuatan, Yun Xiao dan Luo Qingyun langsung membeku di udara. Yun Xiao sepertinya tidak keberatan, dia terkekeh dan berkata, apakah kamu tidak takut akan masalah? Luo Qingyun, di sisi lain, tidak sesantai dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil, dia mendengus dingin dan berkata, meskipun kamu membunuhnya, bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab sendirian? Menurutmu kamu siapa? Kata-katanya mengungkapkan kejantanannya yang sebenarnya, menyebabkan orang-orang di restoran diam-diam memujinya di dalam hati mereka, tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Ruan Ziling bahkan lebih menghina, perbedaan antara murid-murid dari keluarga bangsawan dan pemuda yang tidak dikenal ini terlalu besar. Paman Hangfeng, berhenti. Jiang Ruobing cemas, dia tahu kekuatan Ning Hangfeng dan takut dia akan membunuh mereka berdua dalam satu gerakan jika dia benar-benar bertarung dengannya. Dalam keputusasaan, dia mengangkat pedangnya dan meletakkannya di lehernya, mengancam, Paman Hangfeng, jika kamu berani menyakiti temanku, aku akan mati tepat di depanmu, mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskan ini kepada ayah saya. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada tuan saya? Ning Hangfeng mengerutkan kening dan memarahi, Ruobing, ini bukan waktunya bagimu untuk nakal. Wajah Yun Xiao juga sedikit berubah, Kakak Bing, letakkan pedangmu, pamanmu masih terlalu muda untuk menyakitimu. Ning Hangfeng sedikit mengernyit, meskipun kata-kata ini tidak menyenangkan untuk didengar, dia tahu bahwa itu adalah niat pihak lain, jadi dia tetap diam. Ruobing, dengarkan Paman Hangfeng, jangan disengaja. Rua Ziling juga berkata dengan cemas. Nakal, Jiang Ruobing tertawa pahit, disengaja. Kalau begitu aku akan nakal dan disengaja sekali hari ini. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu perlu peduli dengan teman seperti apa yang aku buat? Apa hak yang Anda miliki untuk menyerang teman saya? Jika kakak laki-laki Yun Xiao, kakak laki-laki Luo, dan kakak perempuan Zixuan terluka hari ini, aku akan membunuh semua temanmu suatu hari bahkan jika aku tidak mati hari ini. Kamu pengecut. Ruan Ziling terdiam sejenak dan berdiri di sana dengan linglung. Jiang Ruobing mencibir, Anda bisa membunuh teman saya, mengapa saya tidak bisa membunuh teman Anda? Juga, Paman Hangfeng, kudengar kamu cukup akrab dengan para pemimpin sekte dari sekte harimau yang melonjak dan lembah berlubang, Bibi adalah orang suci dari lembah berlubang, ketika saya memiliki kekuatan,
saya pasti akan mengumpulkan sekelompok orang untuk menghancurkan kedua sekte ini. Ekspresi Ning Hangfeng berubah drastis, dan lapisan amarah samar menggenang di hatinya, tapi, status Jiang Ruobing begitu mulia bahkan dia tidak bisa mendisiplinkannya, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk melepaskan Yun Xiao dan Luo Qingyun dari penghalang yang membatasi, saya bisa membiarkan mereka pergi kali ini, tetapi tidak lain kali, juga, Anda harus kembali dengan Ruan Ziling, ini juga kondisi saya. Tentu, kata Jiang Ruobing setelah ragu-ragu, tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun pada mereka dalam waktu 3 hari, kita harus memberi mereka cukup waktu untuk meninggalkan kota bulan merah. Ning Hangfeng berpikir keras saat dia menatap Yun Xiao, ekspresinya terus berubah, dia belum mengkonfirmasi langkah Yun Xiao, tetapi pada saat ini, setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkompromi dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu, namun, setelah 3 hari, tidak akan ada batasan seperti itu. Ya, Jiang Ruobing mengangguk dan berkata, Paman Hangfeng, tolong perhatikan lebih banyak pada orang-orang yang tidak tahu malu jika mereka bermain trik di belakang kita. Jangan khawatir, seluruh tentara kekaisaran kota Redmond tidak akan melakukan apapun pada mereka, kata Ning Hangfeng, dia adalah komandan tentara kekaisaran kota bulan merah, Ruan Ziling juga memegang posisi di tentara kekaisaran, jadi dia harus mematuhi perintahnya. Dengan janji Paman Hangfeng, aku merasa nyaman, Jiang Ruobing mengangguk, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan melaporkanmu kepada ayah dan tuanku, mari kita lihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk melakukannya. Semua orang merasa pusing, mereka merasa pemuda ini masih seperti anak kecil yang ingin melapor kepada orang tuanya setelah diintimidasi. Kakak laki-laki Yun Xiao, kakak laki-laki Luo, kakak perempuan Zixuan, kata Jiang Ruobing kepada mereka bertiga, aku akan pulang dulu, 2 hari kemudian, saya akan membawa barang-barang yang dibutuhkan kakak laki-laki Yun Xiao dan kakak laki-laki Luo ke Gedung Angin dan Bulan, kamu bisa datang sebentar lalu segera meninggalkan kota bulan merah menggunakan formasi transportasi antar provinsi, jangan tinggal di wilayah timur. Kakak Bing, jaga saja dirimu, jangan khawatirkan kami, hati Nalan Zixuan sakit saat dia berkata. Aku akan mengambil apa yang aku butuhkan sendiri, kata Yun Xiao lembut, aku tidak membutuhkanmu untuk melakukannya, dan aku tidak memiliki kebiasaan membiarkan orang lain melakukannya untukku. Aku sama, kata Luo Qingyun, item yang kamu peroleh akan membakar tanganmu. Aku tahu kalian berdua adalah orang baik, tapi aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk temanku, kata Jiang Ruobing dengan senyum pahit, aku tidak punya banyak teman sejak aku masih muda, dan meskipun waktu yang aku habiskan bersamamu singkat, aku sangat bahagia. Mereka berdua diam dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Selamat tinggal, saudari Zixuan. Jiang Ruobing menyapanya sambil tersenyum dan berbalik, ayo pergi, Xiaoxue. Dia berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang, dan semua orang memberi jalan untuknya, tidak ada yang berani terlalu dekat. Ning Hangfeng menatap Yun Xiao dan berkata, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dan memverifikasi apa yang saya pikirkan, aku bisa menjamin bahwa aku tidak akan menyakitimu, jika kamu sudah memikirkannya, kamu bisa datang dan menemukanku kapan saja, dia menerbangkan token dan berkata, dengan token ini, siapapun dari kota bulan merah dapat menemukanku kapan saja. Dia juga berbalik dan pergi, sebelum dia pergi, dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan tubuh Cheng Yong, kemudian, dia menghilang keluar dari pintu. Mata Ruan Ziling bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia menatap Yun Xiao dengan dingin dan berkata, kamu beruntung hari ini, saya harap Anda akan memiliki keberuntungan lain kali. Para elit muda yang mengikutinya juga kembali ke penampilan mereka yang tinggi dan perkasa, mendengus dingin dan pergi satu per satu. Segera, hanya Yun Xiao dan 2 lainnya yang tersisa di hotel, serta prajurit yang melihat. Pemilik restoran berjalan maju dengan ketakutan dan berkata, 3 tuanku, bisakah kamu pergi ke tempat lain untuk minum daripada tinggal di toko kecil ini? Toko ini kecil, dan aku tidak bisa terluka oleh keributan Anda. Dia mengeluarkan sekantong batu penting dan menyerahkannya, dia menunjuk keluar dan berkata, ada restoran ULI di seberang jalan, selama kalian bertiga pergi ke sana dan menimbulkan masalah, batu primordial ini akan menjadi hadiah kecil bagi kalian bertiga.
Anak saya demam dan perutnya sakit sepanjang hari, saya juga sibuk sepanjang hari, saya terus menguap saat menulis 2 bab ini, saya sangat lelah sehingga saya bahkan tidak bisa membuka mata saya sekarang, selamat malam, semuanya, saya harap semuanya akan lebih baik besok. Mereka bertiga semuanya tidak bisa berkata-kata, ada lebih dari 10.000 batu primordial di tas itu, yang menunjukkan bahwa para pedagang di kota bulan merah masih sangat kaya. Pemilik hotel terkekeh dan berkata, saya tahu bahwa Anda tidak takut masalah, ini hanya hadiah kecil untuk pembayaran di muka, jika Anda dapat membuat masalah besar di restoran ULI, lebih disukai meledakkan restoran, saya akan mengucapkan terima kasih 10 kali lebih banyak. Nalan Zixuan menunjuk ke kepalanya dan berkata, simpan batu purbamu dan beli beberapa suplemen untuk meningkatkan kecerdasanmu. Setelah mereka bertiga meninggalkan restoran, Yun Xiao berkata sambil tersenyum, haha, menurutku bos ini memiliki IQ yang tinggi. Saudara Luo dan Tuan Muda Yun Xiao, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat tinggal di perkemahan klan bulan perak selama 2 hari dan menunggu angin dan pertemuan pahlawan menara bulan. Nalan Zixuan tersenyum pahit, saya sedikit khawatir tentang adik perempuan Ruobing, dan saya khawatir dia akan melakukan sesuatu yang tidak sejalan, sebaiknya aku pergi ke rumah tuan kota untuk menemaninya. Petik 2. Itu benar, kata Luo Qingyun, saudari Ruobing murni dan polos, dengan Nona Zixuan menemaninya, semua orang bisa merasa nyaman. Saudara Luo, maksudmu aku tidak bersalah. Nalan Zixuan cemberut dan berkata dengan marah, dia menempelkan wajahnya ke wajah Luo Qingyun dan mulai bergoyang di depannya, tampak seperti dia tidak mau menyerah. Luo Qingyun tampak sedikit malu dan menjelaskan, maksudku adalah Nona Zixuan lebih dewasa dan lebih ketat dalam menangani sesuatu, tidak seperti Ruobing yang hanya tahu cara mengamuk. Ini lebih seperti itu. Nalan Zixuan berseri-seri kegirangan, pesonanya begitu besar sehingga segera menarik perhatian orang yang lewat, menyebabkan mereka menoleh. Kota bulan merah sekarang penuh dengan kuda jantan kecil yang sedang panas, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda akan membuat saudara Luo kesulitan. Nalan Zixuan terkekeh menawan, ada apa? Apakah Tuan Muda Yun Xiao cemburu? Ngomong-ngomong, dengan kekuatan Tuan Muda Yun Xiao, Anda pasti dapat berpartisipasi dalam tantangan turnamen dan memenangkan keindahan dan mutiara bulan Laut Timur, bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Melihat Yun Xiao hendak menjelaskan dirinya, dia berkata, jangan bilang padaku tidak ada harapan, saya benar-benar tidak tahu siapa di generasi muda dari seluruh benua bela diri surgawi yang dapat membunuh 5 pahlawan wilayah barat dengan satu telapak tangan, jika Tuan Muda Yun Xiao bersedia berpartisipasi dalam kompetisi, peluangnya sangat tinggi, dan kamu juga dapat menyelamatkan saudari Ruobing dari masalahnya. Itu benar, kata Luo Qingyun dengan ekspresi serius, saya telah bertemu dengan kepala 7 bintang wilayah timur, Ruan Zimao, sejujurnya, saya pikir dia tidak sebaik Anda. Kamu meremehkan para pahlawan dunia, kata Yun Xiao sambil tersenyum, yang terkuat sebenarnya jelas bukan mereka yang memiliki nama paling terkenal, seperti kata pepatah, mereka yang pandai bertarung tidak memiliki nama terkenal, selain 7 bintang, 5 pahlawan, dan 4 keajaiban, ada terlalu banyak orang. Cakap di benua bela diri surgawi yang lebih baik dari mereka, jika saudara Luo pergi ke peringkat, dia akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Nalan Zixuan berkata, karena Tuan Muda Yun Xiao tidak memiliki niat apapun, Zixuan tidak akan memaksamu, namun, saya hanya berharap Tuan Muda Yun Xiao dapat berakting dan membantu Sister Ruobing jika dia tidak menyukai pemenangnya. Aku tidak punya kemampuan, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, bahkan jika saya melakukannya, bagaimana saya bisa beraksi setelah saya menang? Saya tidak ingin diburu oleh orang-orang kota bulan merah selama sisa hidup saya. Suara naga iblis, yang telah lama diam, datang dari lautan kesadarannya, tes, bukankah kamu baru saja diburu oleh kota bulan merah sepanjang hidupmu? Apa yang kamu takutkan? Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia mengutuk dengan transmisi suara, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan menerimanya karena kamu sudah mati. Naga iblis itu terkekeh dan berkata, untung kedua teman wanitamu tidak ada di sini, Anda harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Benar, naga iblis tiba-tiba menjadi serius dan berkata, Luo Qingyun ini sangat berbeda dari terakhir kali di Gunung Meru, untuk beberapa alasan, darahnya jauh lebih murni dan lebih kental,
seolah-olah ada tanda-tanda kembali ke leluhurnya. Oh, itu bagus, Yun Xiao terkekeh, maka nilai darahnya akan lebih besar lagi. Yun Xiao menatap Luo Qingyun dengan ekspresi serakah di wajahnya, yang membuat rambut yang terakhir berdiri tegak dan dia kembali memelototinya. Ketika Nalan Zixuan melihat ekspresi linglung Yun Xiao, dia menghela nafas dan berkata, semuanya akan tergantung pada takdir, saya harap adik perempuan Ruobing dapat menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Yun Xiao tertawa, kalian gadis-gadis memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk pasangan Anda, hampir semua talenta muda di dunia berkumpul di sini, dan Anda masih belum puas, jika Nona Zixuan akan pergi ke rumah tuan kota, tolong bantu saya membawa sesuatu ke gadis bola salju gemuk itu. Dia mengeluarkan slip jade dan mencetak beberapa informasi di atasnya dengan indera spiritualnya, dia menyerahkannya kepada Nalan Zixuan dan berkata, ini sangat mendesak, saya harap itu bisa dikirim ke Jiang Ruomei sesegera mungkin. Nalan Zixuan terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa Yun Xiao sudah mengetahui identitas bola salju itu, gadis gemuk dan saudara perempuan Ruobing itu tidak pernah berhubungan baik, dia bahkan telah menggunakan banyak cara memalukan untuk berurusan dengan saudari Ruobing, jika Tuan Muda Yun Xiao melihat kita sebagai teman, tolong jangan terlalu dekat dengannya. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ini adalah dendam pribadi antara saya dan Jiang Ruomei, aku harus merepotkanmu, Nona Zixuan. Nalan Zixuan menyimpan slip giok dan berkata, itu bagus, jangan menunda masalah ini, aku akan pergi ke rumah tuan kota sekarang, selamat tinggal. Setelah mereka berdua melihatnya pergi, mereka membuang kereta yang mengarah ke selatan dan menuju ke arah perkemahan klan Silver Moon. Kam itu terletak di sudut yang relatif terpencil di hutan dengan air di sampingnya, lingkungannya sangat baik, bagaimanapun, Nalan Zixuan hanya di sini untuk menemani Jiang Ruobing, dia tinggal agak jauh dari pusat kota, jadi tidak ada yang memperhatikan masalah organisasi es batu. Setelah mereka berdua turun dari kereta yang mengarah ke selatan, mereka berjalan ke hutan satu demi satu. Tiba-tiba, jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan dia sepertinya merasakan sesuatu, dia berbalik dan menatap mata Luo Qingyun, yang secara bertahap terbakar dengan niat bertarung, apa yang salah? Kamu ingin bertarung? Yuan Qi di tubuh Luo Qingyun berfluktuasi, itu adalah semacam emosi yang dia coba tekan, dia berkata, setelah Gunung Meru, aku selalu ingin menemukanmu untuk memverifikasi kultivasiku, jika aku kehilangan kesempatan ini hari ini, aku tidak tahu kapan aku akan melihatmu lagi. Tubuhnya berkedip dengan lampu hijau, yang kemudian berubah menjadi tombak di tangannya, momentum tombak menyebar, dan tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area, energi primordial samar berfluktuasi pada tombak saat diarahkan ke Yun Xiao. Yun Xiao membiarkan kekuatan tombak memasuki tubuhnya, tetapi yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa kekuatan naga sangat kuat, meskipun tubuhnya sangat kuat, di bawah penindasan kekuatan naga, kekuatannya agak dipadatkan, seperti kekuatan naga Xiangzi di atas kota Song Yuliang. Kamu memang sangat luar biasa. Bagus. Yun Xiao memuji, jika Anda memiliki beberapa artefak naga, Anda akan memiliki kekuatan untuk melawanku, tapi sekarang, dia masih jauh dari itu. Karena kamu ingin mencoba, aku akan membuka pintu seni bela diri untukmu dan memberitahu kamu apa artinya melihat ke gunung yang tinggi, aku akan memberitahumu bahwa kamu masih jauh dari puncak. Cahaya tajam melintas di matanya, dia telah menjalani dua kehidupan, meskipun dia masih muda. Ketika dia melihat Luo Qingyun, dia tidak bisa tidak meremehkannya sebagai seorang penatua, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan tirinya untuk menanam benih di hati pemuda ini yang tidak akan pernah berhenti, dan membiarkannya berakar dan bertunas. Ki primordial Yun Xiao berfluktuasi dalam bentuk spiral, menyebarkan kekuatan naga dari tubuhnya dan mendorongnya kembali ke segala arah, di bawah tekanan aura mereka. Pepohonan di sekitar mereka dihancurkan menjadi bubuk dan tersebar di seluruh langit, membutakan mata orang seperti debu dan pasir. Murid Yun Xiao tiba-tiba menyempit saat dia menghela nafas dan berkata, aku ingin bersenang-senang, tapi sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan keinginanku. Luo Qingyun sedang berkonsentrasi untuk mempersiapkan pertempuran, sejak dia ditekan oleh Yun Xiao di Gunung Meru. Dia telah memperlakukan Yun Xiao sebagai musuh imajiner sepanjang waktu selama lebih dari setahun. Selama dia bisa mengalahkan Yun Xiao,
dia bisa mengatasi obsesi di hatinya dan melangkah lebih jauh pada dao bela diri ini. Obsesi bela diri daonya tidak pernah menyerah. Ada apa? Kamu takut? Pertarungan ini tidak lagi terserah kamu. Niat membunuh Luo Qingyun masih meningkat, dia menyesuaikan kekuatannya secara maksimal. Itu memang bukan terserah saya, Yun Xiao menghela nafas, tapi itu juga tidak terserah Anda. Dia melihat ke kehampaan dan bertanya dengan heran, Saudara Wen Lin, saya sangat penasaran, bagaimana Anda menemukan saya? Petik 2. Ekspresi Luo Qingyun tiba-tiba berubah, dan jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menusuknya ke dalam kehampaan, yang segera memecah ruang. Raungan naga mengguncang langit. Ledakan. Ada getaran besar, dan hanya beberapa jeritan yang bisa terdengar, darah memenuhi langit, dan potongan-potongan mayat jatuh. Dengan demikian, beberapa sinar cahaya jatuh pada saat yang sama, mengungkapkan lebih dari selusin sosok. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan pakaian kota bulan merah, dan dia berkata dengan kaget dan marah, sungguh metode yang kejam, beraninya kamu membunuh orang-orang di kota bulan merahku. Luo Qingyun mendengus dingin dan menarik kembali aura tombaknya. Dia kemudian menarik kembali auranya dan berkata dengan dingin, aku sudah menekan amarahku semaksimal mungkin dengan hanya membunuh beberapa orang. Pertempuran yang dia rindukan telah dihancurkan begitu saja. Jika orang-orang ini bukan dari kota bulan merah, dia akan membersihkan tempat itu dan bertarung dengan Yun Xiao lagi. Luo Qingyun. Wen Lin tertegun sejenak sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, matanya berkedip tanpa henti saat dia terkekeh, tidak buruk sama sekali. Kata-katanya agak tidak bisa dijelaskan, membuat semua orang menggaruk-garuk kepala. Wen Lin tidak menjelaskan, tetapi menatap Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kita bertemu lagi secepat ini. Anda telah mengajukan kartu identitas di kota bulan merah. Selama saya mendapatkan bantuan dari kota bulan merah, saya secara alami dapat menemukan lokasi Anda. Apakah orang tua Anda tahu Anda munafik? Yun Xiao mendengus dingin, saya sudah mengubah informasi pada kartu identitas itu beberapa kali. Sejak kapan perangkat pemosisian di kota bulan merah menjadi begitu canggih sehingga Anda dapat menemukan saya? Mengubah informasi identitas Anda tanpa izin adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Pemimpin grup kota bulan merah berteriak dingin, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, bawahannya lainnya segera menyebar dan mengepung keduanya. Yun Xiao merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, aku mengerti. Dengan kilatan di tangannya, beberapa buklet kecil muncul. Itu adalah buku rahasia dasar tentang menjemput gadis-gadis yang dijual Wen Lin kepadanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, jadi itu karena kamu meninggalkan jejakmu di atasnya. Aku tidak menyangka kamu akan mempermainkanku saat kita memasuki kota. Beberapa buku tentang cara menjemput gadis langsung berubah menjadi debu di tangannya, dan cahaya redup melintas di dalamnya. Itu adalah jejak kesadaran spiritual. Ekspresi Wen Lin sedikit berubah, dan dia terkekeh. Aku baru saja memperhatikan, saya tidak berharap itu benar-benar berguna. Apakah ini keberuntunganku atau nasib burukmu? Hanya ada satu bab tersisa hari ini, jadi dia akan menebus bab yang dia berutang besok. Saya sangat lelah, saya akan tidur, saya harap saya bisa dibangkitkan dengan darah penuh besok. Selamat malam, semuanya. Ekspresi Wen Lin sedikit berubah, dan dia terkekeh, saya hanya memperhatikan, siapa yang memintamu untuk menjadi begitu luar biasa. Aku sangat iri dan cemburu padamu, saya tidak berpikir itu akan benar-benar berguna. Apakah ini keberuntunganmu atau nasib burukmu? Nasib baik dan buruk tidak konstan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mereka berubah sesuai dengan situasi, tempat, dan orang. Namun, saudara Wen Lin, Anda terlalu menghargai saya. Sebenarnya ada orang dari keluarga Beiming. Dia membentuk segel pedang dengan jari-jarinya dan menebasnya melintasi kehampaan. Ruang beberapa ratus meter jauhnya berputar samar, dan beberapa sinar cahaya tersebar di bawah cahaya pedang. Mereka terbang ke bawah, dan tiga pria muncul di samping Wen Lin dan yang lainnya. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi dingin dan melambaikan kipas kertas di tangannya, matanya dingin. Dua orang di belakangnya memiliki wajah kotor dan rambut acak-acakan, mereka sangat jelek, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki ingus di wajahnya. Itu benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Tuan muda dengan kipas kertas berkata dengan lembut, kamu cukup sesuatu,
untuk dapat menemukan tempat persembunyianku, aku ingin tahu apakah kekuatanmu sekuat jiwamu. Pria yang sangat jelek di belakangnya berkata, bagaimana kamu tahu bahwa kami berasal dari keluarga Beiming? Yun Xiao menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, kulitku sedikit sensitif terhadap dingin gelap utara, sangat mudah bagiku untuk merinding. Mereka bertiga sedikit tertegun dan mengerutkan kening, tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Wen Lin berkata, saya bertekad untuk mendapatkan cermin awan matahari terbenam itu, jadi saya secara alami harus lebih komprehensif. Selama Anda menyerahkan cermin, saya akan membawa anak buah saya dan segera pergi. Kami akan berpura-pura bahwa kami tidak pernah datang ke sini, untuk menghindari menyakiti hubungan kami. Selama kamu segera pergi dengan anak buahmu, Yun Xiao berkata dengan senyum tipis, aku akan berpura-pura bahwa kamu belum pernah ke sini, dan aku akan melupakan masalah ini. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria dari kota bulan merah berteriak dengan dingin, Tuan Wen Lin, tidak perlu menyia-nyiakan napasmu padanya, kalahkan saja keduanya dan semuanya akan beres. Tanpa menunggu Wen Lin berbicara, sosoknya berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang. Selusin orang dari kota bulan merah juga menyerang pada saat yang sama, ruang bergetar, dan semua kekuatan berkumpul ke arah keduanya. Beri aku yang mulia bela diri puncak ini, kata Yun Xiao, Anda bisa bersenang-senang dengan antek-antek itu. Dia mengambil langkah di udara, dan sosoknya menghilang dari tempat. Saat berikutnya, dia muncul di belakang pemimpin kota bulan merah, dan pedang dingin di tangannya tersapu. Apa? Teleportasi. Semua orang terkejut, ekspresi Wen Lin sedikit berubah saat dia berpikir, dia memang seorang alkemis tingkat 8, pantas saja dia bisa melawanku dengan akal sehatnya, apakah dia dari lautan pembentukan jiwa? Pedang Yun Xiao sangat kuat sehingga pria itu tidak bisa menghindarinya, selain itu, atribut pembekuan pedang telah mengunci ruang, dan semua orang hanya bisa melihat pedang itu memotong tubuh pria itu. Sebuah cibiran muncul di wajah pemimpin kota bulan merah, kemanapun cahaya pedang lewat, tubuh mulai hancur secara bertahap, berubah menjadi kilat biru muda. Kilat, Yun Xiao terkejut sejenak, tapi kemudian dia segera mengerti, keluarga Jiang dari kota bulan merah juga merupakan cabang yang telah berpisah dari sekte Kalajengking Utara saat itu, sangat normal bagi mereka untuk mempertahankan teknik kultivasi supreme ini. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang lain menggunakannya, jadi mereka masih merasa sedikit aneh. Teknik transformasi petir keluarga Jiang memang teknik yang luar biasa. Tuan muda dari Istana Kegelapan Beiming melambaikan kipas kertasnya dan mengangguk, Tuan Wen Lin terlalu berhati-hati, langkah ini tak tertandingi di bawah alam tertinggi bela diri. Kesungguhan di wajah Wen Lin tidak berkurang, dia tersenyum pahit dan berkata, menurutku itu tidak sesederhana itu, saya harus merepotkan Tuan Muda Junjin untuk membantu kami nanti. Oh, wajah Beiming Junjin dipenuhi dengan ketidakpercayaan, bahkan dia tidak memiliki cara yang baik untuk menahan transformasi Thunderbolt ini, jadi dia tidak percaya bahwa Yun Xiao bisa memblokirnya. Di sisi lain, Luo Qingyun terlibat dalam pertempuran sengit dengan selusin murid kota bulan merah, cahaya tombak menyapu segalanya dan menekan semuanya, memberinya keunggulan. Pada saat yang sama, dia menatap Yun Xiao dengan ekspresi ngeri. Haha, kamu juga tahu teknik mengubah tubuhmu menjadi petir keluarga Jiang, Anda harus putus asa, bukan? Petik 2. Pemimpin kota bulan merah tiba-tiba tertawa dan berkata, haha, tidak mungkin menekan tubuh petir tanpa Kaisar Qi dari 9 surga, langkah ini tak terkalahkan di bawah alam kedaulatan bela diri, mati saja kau. Tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi lemak biru besar. Dia menarik napas dalam-dalam, meraung, dan memuntahkan puluhan ribu petir dari mulutnya. Tubuhnya juga langsung menjadi kurus saat Thunderbolt dimuntahkan. Yun Xiao mendengus dan berkata, apakah kota bulan merah juga katak di dasar sumur? Seni bela diri dunia seluas lautan, dan siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan tidak akan berani mengucapkan kata tak terkalahkan. Dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalam pedang. Tanpa gerakan mewah, dia langsung menusuk pedang ke arah petir dan berteriak, lagu pedang teratai hijau.
Energi pada pedang berfluktuasi dan 9 bunga teratai mekar, setiap bunga teratai berwarna emas pucat dan memukul mundur Thunderbolt yang dimuntahkan oleh lawan, mereka berubah menjadi 9 pedang Ki dan menebas. Apa? Mata pemimpin kota bulan merah akan keluar dari rongga mereka, matanya selebar telur, dan dia bahkan lupa untuk menghindar dan bertahan ketika dia melihat 9 energi pedang. Bang bang bang! 9 sinar pedang Ki menebas langsung ke tubuh petirnya, darah meledak dengan setiap pukulan, dan tubuhnya langsung terbelah. Baru pada saat itulah pemimpin kota bulan merah menyadari bahwa tubuh petirnya telah rusak dan dia tidak lagi memiliki keuntungan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah gagal mengubah tubuhnya menjadi kilat. Ini adalah gerakan yang bisa menyapu apapun di bawah alam bela diri tertinggi. Bagaimana bisa rusak? Dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu 9 luka tidak hanya membelah tubuhnya, tetapi juga tampaknya telah mengembun menjadi rune yang menyegel sirkulasi ki vitalnya. Ada terlalu banyak seni bela diri yang bisa menghancurkan tubuh ini berubah menjadi kilat. Sungguh menggelikan bahwa sekelompok katak di sumur tidak bisa berbicara di laut. Yun Xiao maju selangkah dan menusukkan pedang itu lagi. 3 karakter seperti kecebong emas muncul di atasnya, dan saat pedang menembus tubuh pria itu, serangan jiwa yang tak tertandingi mengalir langsung ke altar spiritual pria itu dan lautan kesadaran, seperti badai jiwa, langsung melenyapkan indera ilahinya. Ah! Pemimpin kota bulan merah hanya punya waktu untuk berteriak sebelum tubuhnya dikirim terbang ratusan meter jauhnya, berkedut di tanah. Tubuhnya tidak mati, tetapi jiwanya telah dihancurkan, dan dia telah menjadi idiot dalam hidup ini. Semua orang langsung tertegun dan berkeringat dingin. Dalam sekejap mata, pemimpin kota bulan merah telah berubah dari memiliki keunggulan mutlak menjadi benar-benar dikalahkan. Efek visual ini terlalu mengejutkan. Wajah Luo Qingyun menjadi gelap. Yun Xiao telah melumpuhkan lawannya, dan ini adalah situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Dia mengambil keputusan dan tombak panjang di tangannya berubah menjadi bentuk naga. Kekuatan tombak yang tak tertandingi menyebar dan membunuh semua orang kota bulan merah dalam beberapa gerakan. Mata Wen Lin dipenuhi dengan keterkejutan lagi. Dia menatap tombak Luo Qingyun dengan ekspresi serius. Kamu berani membunuh semua orang di kota bulan merah. Beiming Junjin tertegun sejenak sebelum dia pulih. Ini kota bulan merah. Apakah otak kedua orang ini digoreng? Tuan Muda Junjin, ekspresi Wen Lin serius, tolong bantu saya menjatuhkan kedua orang ini. Baru saat itulah Junjin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia berkata dengan suara serius, tampaknya kekhawatiran Tuan Wen Lin tidak berdasar, namun, tidak peduli seberapa kuat mereka telah mencapai akhir mereka. Penjaga yang jelek dan tidak sopan, tolong bergerak, katanya ke punggungnya. Pada saat ini, dia tidak hanya berpikir untuk membantu Wen Lin, tetapi menilai dari usia Yun Xiao, mereka tidak diragukan lagi ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen arena. Kekuatan yang baru saja mereka tunjukkan terlalu mengejutkan. Jika dia melenyapkan mereka sekarang, dia akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. 2 orang yang sangat jelek, satu disebut jelek dan yang lainnya disebut vulgar, tetapi mereka memang layak untuk nama mereka. Mereka kuat, kata pria itu malas, tapi mereka masih semut di 8 Desolates. Apakah tidak apa-apa bagi kita 2 penguasa bela diri untuk melawan mereka? Bukankah itu terlalu banyak pengganggu? Jangan meremehkan keduanya, Wali, terutama Li Yun Xiao itu, kata Wen Lin dengan serius. Murid kota bulan merah adalah yang mulia bela diri puncak dan telah mengembangkan kemampuan ilahi untuk mengubah tubuhnya menjadi petir, tetapi dia dibunuh olehnya dengan satu serangan pedang. Jangan ceroboh. Dari apa yang saya lihat, jelas pedang di tangannya yang aneh. Itu jelas persenjataan mendalam tingkat ke-9 tanpa diragukan lagi. Tatapan fanatik melintas di mata orang kasar itu, bahkan dia tidak memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-9, jadi bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang dihormati layak mendapatkannya? Bukan hanya pedang itu, saya pikir ada yang salah dengan tombak itu juga. Baru saja, ketika tombak itu bergerak seperti naga, pisau minum besar saya tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah tekanan dari senjata tingkat yang mendalam. Selama kedua penjaga menangkap keduanya dan menyerahkannya kepadaku, 2 persenjataan mendalam tingkat ke-9 ini akan diberikan kepada kalian berdua. Wen Lin buru-buru berkata,
Haha, itu bagus. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Wen Lin adalah seorang orang suci. Jika dia meminta dia dan senjata tingkat yang dalam, tidak baik bagi mereka untuk merebutnya secara terbuka. Oleh karena itu, antusiasme mereka tidak tinggi. Kali ini, mereka berdua bersemangat tinggi, dan moral mereka sangat meningkat. Wajah Luo Qingyun berkedip saat dia mencondongkan tubuh ke arah Yun Xiao dan berkata dengan suara serius, keduanya adalah penguasa bela diri dari 9 surga, apakah mereka akan bertarung atau pergi? Petik 2. Jika mereka berdua bersikeras untuk pergi, mereka yakin bahwa orang-orang ini tidak akan bisa menghentikan mereka. Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, mereka hanya dua penguasa bela diri bintang 1, jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan seniman bela diri level ini, apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa melawan saya? Petik 2. Luo Qingyun merasa seolah-olah dia telah disambar petir, kata-kata Yun Xiao tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa tanpa kekuatan untuk mengalahkan Kaisar bela diri bintang 1, dia sama sekali tidak layak melawannya. Luo Qingyun memandang Yun Xiao dengan tidak percaya, yang terakhir menatapnya dengan dingin dengan wajah tenang. Luo Qingyun tidak bisa menahan gemetar, dan semangat heroik bangkit dari tubuhnya saat dia tertawa dan berkata, haha, kamu benar-benar jing, saya belum pernah mencoba penguasa bela diri 9 surga sebelumnya. Yun Xiao terkekeh dan berkata, penguasa bela diri hanya dapat mengubah aturan menjadi penggunaan mereka sendiri, mereka tidak seajaib yang Anda pikirkan. Kaisar Qi dari 9 surga hanyalah salah satu dari 10.000 seni di dunia, kekuatan nagamu dan tombak ini sudah cukup untuk mematahkannya. Haha, kamu membual tanpa malu-malu. Jelek mencibir, Kaisar Qi di tubuhnya menyebar, dan dia berkata dengan dingin, semut di bawah alam tertinggi bela diri hanya bisa duduk di dasar sumur dan melihat ke langit. Saya merekomendasikan buku baru oleh seorang teman, Membunuh Langit Dewa Gila. Bersambung.